Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para santri SDI An-Najah dan juga para santri dan santriwati MTS An-Najah Jakarta Barat, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua, memelihara kita semua, dan menunjuki kita jalan yang lurus. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Ustaz akan menyampaikan sebuah tema yang berkaitan dengan semangat menuntut ilmu, yang dalam istilah para ulama biasa disebut dengan uluwil himmati fi talabil ilmi, yaitu semangat yang tinggi di dalam menuntut ilmu. Sebelum kita masuk kepada materi ini, Ustaz ingin menyampaikan beberapa buah ayat ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan fadailu al-ilmi, yaitu keutamaan-keutamaan ilmu. Pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mujadilah bahwasanya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan derajat orang-orang yang berilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat." Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan juga derajat orang-orang yang berilmu. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang yang berilmu di atas orang lain sebanyak 700 derajat. Ya, Allah Subhanahu wa taala berjanji akan mengangkat derajat orang yang berilmu baik di dunia maupun di akhirat. Kita lihat para sahabat ridwanullah taala alaihim, di antara mereka ada orang-orang yang dulunya adalah budak, orang-orang yang rendah di tengah-tengah masyarakat. Tetapi ketika mereka beriman dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka belajar di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya banyak di antara mereka yang menjadi para ulama di tengah-tengah umat ini. Jadi di antara keutamaan ilmu bahwasanya ilmu akan mengangkat derajat seseorang. Kemudian di antara keutamaan ilmu, Allah tabaraka wa taala tidak menyamakan antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hal yastawiyal ladzina ya'lamun, hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun." Katakanlah, apakah sama antara orang yang beriman dengan apakah sama antara orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu? Tentu tidak sama. Kita semua mengatakan bahwasanya orang yang memiliki ilmu agama dengan orang yang tidak memiliki ilmu tentang agama ini, mereka tidak sama. Orang yang memiliki ilmu, dia mengetahui mana akidah yang sahihah, dia mengetahui mana ibadah yang sahihah yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Dia mengetahui mana akhlak mahmudah, akhlak-akhlak yang terpuji. Dia mengetahui mana akhlak yang tercela untuk dijauhinya. Orang yang berilmu mengetahui mana hal yang haram, mana hal yang halal, mana yang boleh, mana yang dilarang. Orang yang memiliki ilmu, dia ketika dia melakukan sesuatu, dia melakukan sesuatu di atas petunjuk ilmu, di atas petunjuk, di atas kebenaran, di atas cahaya. Sementara orang yang jahil, dia melakukan sesuatu tanpa dasar ilmu, dia akan mudah terjatuh ke dalam kesesatan, dia akan mudah terjatuh ke dalam perbuatan-perbuatan bid'ah, ke dalam kesyirikan, ke dalam cerita-cerita yang penuh dengan khurafat dan seterusnya. Kemudian di antara keutamaan ilmu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memohon tambahan ilmu kepada Allah tabaraka wa taala, di mana Allah berfirman kepada nabinya, wa qur rabbi zidni ilma, dan katakanlah oleh engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa yang Allah perintahkan kepada nabinya untuk mengucapkannya, yaitu rabbi zidni ilma, wahai Rabbku tambahkanlah ilmuku. Seandainya ada sesuatu yang lebih mulia daripada ilmu agama ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan nabinya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meminta tambahan pada sesuatu tersebut. Akan tetapi Allah tabaraka wa taala hanya memerintahkan nabinya untuk memohonkan tambahan ilmu. Ini menunjukkan bahwa ilmu itu sangat besar kedudukannya, sangat agung kedudukannya di dalam agama kita yang mulia ini. Kemudian kalau kita lihat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membicarakan tentang keutamaan-keutamaan ilmu, kita dapatkan banyak sekali hadis Rasulullah SAW yang berbicara tentang hal ini. Di antaranya Rasulullah SAW bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din."
Barang siapa yang Allah kehendaki dia menjadi orang baik, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan orang tersebut paham terhadap persoalan agama ini. Ya, jadikan orang tersebut ya timbul semangatnya untuk menuntut ilmu agama. Ini di antara tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala menginginkan seseorang menjadi orang baik. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita hidayahnya, petunjuknya untuk menuntut ilmu agama. Ini merupakan satu tanda bahwa Allah ingin menjadikan kita sebagai orang baik. Maka kita harus berusaha semaksimal mungkin, sekuat tenaga kita untuk terus menuntut ilmu ini. Kemudian anak-anakku yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya ilmu ini, ilmu agama ini tidak bisa kita peroleh dengan bermalas-malasan, dengan ya semangat yang lemah, dengan semangat yang kendor, dengan semangat yang minim. Ini tidak akan bisa kita peroleh ilmu ini. Kita tidak akan bisa mendapatkannya. Kita lihatlah para ulama, ya. Kita mengenal banyak sekali nama-nama ulama. Bagaimana mereka menjadi ulama? Mereka menjadi ulama di antaranya adalah dengan tingginya semangat mereka di dalam menuntut ilmu agama ini. Mereka mengurangi tidur, mereka mengurangi makan, mereka mengurangi istirahat, ya. Mereka mengurangi hal-hal lain di luar dari menuntut ilmu. Ya, kita lihat misalnya Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, imam-imam yang lain, Ibnu Taimiyah, Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah, Az-Zahabi, Ibnu Katsir, dan di masa sekarang ini kita lihat misalnya Al-Imam Ibnu Baz, ya, Syekh Nasiruddin Al-Albani dan sebagainya. Mereka adalah orang-orang ya yang menjadi para ulama terkenal di kalangan umat ini setelah mereka ya berjuang bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu agama ini. Maka dalam kesempatan yang berbahagia ini Ustaz akan menyebutkan beberapa ya riwayat, beberapa kisah tentang bagaimana orang-orang zaman dahulu dari kalangan sahabat, dari kalangan tabi'in dan orang-orang yang hidup setelah mereka, bagaimana mereka bersungguh-sungguh, bermujahadah ya di dalam menuntut ilmu yang mulia ini. Ya, karena sesungguhnya ilmu ini tidak akan kita dapatkan dengan bermalas-malasan. Sebagaimana dikatakan oleh Yahya Ibnu Katsir, kata beliau, lan tanalul ilma birahatil jismi. Bahwasanya engkau tidak akan mendapatkan ilmu ini dengan tubuh yang selalu dimanjakan. Orang kalau bermanja-manja dalam menuntut ilmu, tidak mau berjuang, maka dia tidak akan mendapatkan ilmu ini. Dan ada penyair yang mengatakan, ya, wa man yatahayyab su'udal jibal asya hinam minad dahri bainal hufari. Barang siapa yang takut mendaki gunung, maka dia akan selalu hidup dalam kubangan. Ya, artinya orang yang malas berjuang, dia tidak akan menjadi orang yang mulia. Kita perhatikan dalam kehidupan kita ini, apapun yang diinginkan oleh seseorang, dia mesti berjuang. Dia mesti mengorbankan tenaganya, waktunya, pikirannya, ya, bahkan kehidupannya, umurnya, dia harus korbankan semuanya. Seseorang yang menginginkan harta, ingin menjadi orang kaya, dia harus berjuang sekuat tenaga. Dia harus manfaatkan segala waktu yang dia punya untuk meraih kekayaan. Dia harus konsentrasi, harus fokus kepada bisnisnya, kepada usahanya. Kalau tidak, maka banyak ya usahanya yang gagal. Begitu pula kita dalam menuntut ilmu, ya, sesuatu yang sangat mulia, yang sangat berharga, yang sangat besar kedudukannya dalam agama kita ini, ilmu. Kita harus berjuang bersungguh-sungguh di dalam menuntutnya. Kalau tidak, maka kita tidak akan mendapatkan ilmu ini. Anak-anakku yang berbahagia, Ustaz sebutkan ya beberapa kisah orang-orang terdahulu tentang usaha mereka di dalam menuntut ilmu. Misalnya diceritakan tentang seorang sahabat yang mulia yang bernama Jabir ibni Abdullah. Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat yang sangat mulia. Ya, Jabir ibnu Abdullah ini ya, beliau pernah melakukan perjalanan dari kota Madinah ke negeri Syam, ya. Untuk apa? Untuk mendengar hanya satu hadis dari seorang sahabat yang bernama Abdullah ibnu Unais. Ya, dia melakukan perjalanan 1 bulan penuh. Ya, perjalanan zaman dahulu bukan seperti perjalanan di masa sekarang ini. Kita dalam masa sekarang ini melakukan perjalanan nyaman, naik mobil, naik kereta, naik pesawat, naik kapal. Ya, zaman dahulu kendaraan orang adalah onta atau kuda atau keledai atau berjalan kaki. Sehingga Jabir ibnu Abdullah beliau melakukan perjalanan selama sebulan ke negeri Syam.
ya untuk menemui seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Unais, ya untuk menuntut satu hadis saja, untuk mendengar satu hadis saja, ya. Hadis apa? Yaitu hadis yang berbunyi yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan ghurlan. Ya, sesungguhnya manusia akan digiring, dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan tidak memakai sendal, dalam keadaan tidak memakai baju, dan dalam keadaan tidak berkhitan. Nah, Jabir bin Abdullah melakukan perjalanan, padahal beliau waktu itu seorang sahabat yang mulia, yang sudah banyak ilmunya, tapi ketika mendengar ada seorang sahabat yang mengetahui sebuah hadis dari Rasulullah SAW, beliau melakukan perjalanan selama sebulan untuk mendengarkan satu hadis, ya. Nah, apalagi kita zaman sekarang ini, ya, yang kita harusnya bersungguh-sungguh datang ke tempat belajar, ya, di mana ilmu-ilmu agama ini diuraikan, diterangkan di majelis-majelis tersebut. Lebih harus bersemangat lagi. Ada riwayat yang lain mengenai Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, ya. Beliau ini Abu Ayyub Al-Ansari pernah melakukan rihlah dari Madinah, ya, ke Mesir. Dari Madinah ke Mesir, ya, untuk menemui sahabat yang mulia yang bernama Uqbah ibnu Amir, ya. Untuk apa? Untuk mendengar satu hadis, untuk mempelajari satu hadis saja. Ya, kalau kita zaman sekarang ini, kalau orang melakukan perjalanan jauh hanya untuk mendengar satu hadis, mungkin kita ketawa. Tetapi begitulah para sahabat zaman dulu. Mereka melakukan rihlah, perjalanan ilmiah, ya, dari satu tempat ke tempat yang lain yang jaraknya mungkin ribuan kilo hanya untuk mendengar satu hadis. Sebagaimana Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu berangkat dari Madinah ke Mesir untuk menemui sahabat Nabi yang lain yang bernama Uqbah ibnu Amir, ya, untuk mendengar satu hadis saja. Hadisnya apa? Hadisnya man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim di dunia ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutup aib orang tersebut di akhirat. Bayangkan dari Madinah ke Mesir, ya, perjalanan yang sangat lama, sangat jauh, melelahkan, meletihkan, ya kan, terpisah dari keluarga, ya, merasa ketakutan dalam perjalanan yang sangat jauh dengan kendaraan yang sangat lambat perjalanannya. Tetapi para sahabat tidak berputus asa. Para sahabat tetap, ya, terbakar semangatnya untuk menuntut ilmu ini.